Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Bagi yang sakit, semoga segera sembuh ya. Bismillah ya, hari ini kita mulai. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan sikap berdoa yang baik. Tirukan doanya dengan khusyuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza si'ta sahla. Shadaqallahul azim. A'udzu bil doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya aku akan kembali. Baik, hari ini kita akan lanjutkan ya sampai subtema 1, tema 4, pembelajaran 4 dan 5 ya. Siapkan bukunya, kita buka bukunya. Halaman 23 ya. Ayah Bella senang olahraga lari. Ayah rajin lari pagi. Ayah berlari di taman. Ibu Bella suka membuat kue. Ibu membuat kue dengan oven. Bella suka kue bolu buatan ibu. Apakah kegemaran ayahmu? Apakah kegemaran ibumu? Coba tulis dan ceritakan di depan kelas. Nah, ini contohnya aja ya. Nih, anak-anak bisa tanya sama ayah sama ibu nanti ya. Kegemarannya ayah apa sih? Kegemarannya ibu apa sih? Nah, gitu ya. Kita lanjut di halaman selanjutnya ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan menjelaskan gambar. Nah, ini kacamata ayah. Kacamata ayah berbentuk, nah lingkarannya yang ini ya, yang kacamata yang apa? Yang untuk melihatnya itu ya. Kacamata terbuat dari kaca, biasanya kacanya ini biasanya ada yang dari plastik, ada juga yang dari logam ya.
Kacamata digunakan untuk membantu melihat dengan jelas ya. Kemudian ini gambar, ini oven ibu. Oven ibu berbentuk, nah bentuknya balok ya. Oven terbuat dari aluminium. Oven digunakan untuk memanggang kue. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut cerita keluarga Bella. Ayah selalu menemaniku. Ayah mengantarkanku ke sekolah. Ayah menemaniku beli buku. Ibu baik hati. Ibu menyiapkan makananku. Ibu bercerita sebelum aku tidur. Kakakku Hadi selalu membantu. Aku dapat tugas dari guru. Aku tidak bisa membuat tugas. Kak Hadi membantuku mengerjakannya. Nah, ini cerita keluarganya Bella yang saling membantu dan saling menyayangi ya. Kita jawab pertanyaannya. Siapa yang menemani Bella membeli buku? Ayah. Siapa yang suka bercerita pada Bella? Tadi yang suka bercerita ibu ya. Bagaimana ibu terhadap Bella? Nah, ibu baik hati. Siapa nama kakak Bella? Ya, Kak Hadi namanya ya. Siapa yang membantu Bella mengerjakan tugas sekolah? Nah, Kak Hadi. Kemudian di sini ada ada syair lagu tentang judulnya Garuda Pancasila ya. Ini syairnya, ada lagunya sebentar ya. Insya Allah sudah bisa anak-anak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu tadi lagunya ya. Kita lanjutkan di halaman 26 ya. Setelah belajar menyanyi, ayo berolahraga. Menyanyi membuat hati riang, berolahraga membuat tubuh segar. Anak-anak harus semangat berolahraga. Olahraga berjalan satu arah. Gerakan ini pernah dilakukan sebelumnya. Sekarang lakukanlah dengan membawa buku. Nah, langkah-langkah gerakan. Sikap tegap, pandangan ke depan, letakkan buku di atas kepala, berjalanlah lurus di lintasan. Usahakan buku tidak terjatuh sampai finish. Nah, ini nanti bisa berlatih di rumah ya. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya, pembelajaran 5. Peran ayah dan ibu. Gambarnya, bekerja. Ayah bekerja memenuhi keperluan keluarga. Ada pula ibu yang ikut bekerja. Ayah dan ibu memperhatikan keluarga. Merawat anak. Ayah dan ibu memelihara anak-anaknya. Ayah dan ibu menyekolahkan anak-anaknya. Ayah dan ibu mengawasi anak-anaknya. Nah, ini ada peran dari ayah dan ibu ya. Bekerja, mencari nafkah, itu tugas utamanya adalah ayah. Tapi ada juga ibu yang ikut membantu. Ya, sifatnya adalah membantu ayah mencari nafkah. Tapi yang utamanya adalah yang mencari nafkah adalah ayah. Kemudian selain itu juga menjaga anak ya, merawat anak, dalam bertanggung jawab dalam pendidikan, pengawasan, kesehatan, itu juga peran ayah dan ibu. Kemudian peran anak, belajar. Sebagai pelajar, tugas utama anak adalah belajar. Seorang anak harus menuntut ilmu untuk bekal pada masa depan. Nah, tugasnya anak-anak sebagai anak, perannya anak adalah belajar ya, yang utama adalah belajar. Kemudian apalagi? Nah, membantu orang tua. Seorang anak dapat membantu orang tua, misalnya membersihkan kamar tidur. Nah, anak-anak bisa membantu yang ringan-ringan yang bisa anak-anak kerjakan ya. Menata tempat tidur, mencuci piring setelah makan, terus menyapu lantai, menyiram tanaman. Nah, insya Allah itu kan tugas-tugas ringan yang bisa anak-anak kerjakan untuk membantu ayah dan bunda ya.
Kemudian yang ketiga, patuh kepada orang tua. Seorang anak harus patuh dan menghormati orang tua. Anak patuh pada nasihat orang tua. Nah, ini yang harus selalu anak-anak ingat ya, nasihat orang tua itu harus dipatuhi ya. Bahkan keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua ya, itu harus anak-anak ingat-ingat ya, tidak boleh membantah perintah orang tua ya, selama itu tidak menyalahi perintah Allah. Begitu ya, jadi anak-anak harus selalu siap, selalu taat pada ayah dan bunda. Kemudian ini berilah tanda centang pada peran yang sesuai. Nah, ayah mencari nafkah, ya menyelesaikan tugas sekolah anak, tidak ya, ini adalah tugas anak-anak. Jadi anak-anak kalau punya tugas tidak boleh yang mengerjakan ayah atau ibunya ya. Mereka, ayah dan ibu, hanya bersifat membantu atau mengarahkan, ngajari, tapi nggak boleh yang nulis ayah atau bunda. Kemudian mengawasi anak saat belajar ya, menjaga keamanan rumah ya. Kemudian peran ibu ya, mencari nafkah. Nah, ini ada yang ibu yang ikut bekerja berarti dicentang. Tapi kalau ibunya nggak bekerja, di rumah saja, di rumah saja bukan arti nggak bekerja ya, pekerjaan ibu di rumah itu sangat banyak sekali ya. Dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi nggak kelar-kelar ya. Nah, ini yang kalau ibu tidak bekerja di luar rumah, ini bisa nggak usah diisi ya. Kemudian melihat saja anak-anak bertengkar, nggak mungkin ya ibu ayah melihat saja ketika anak-anak bertengkar. Menjaga kesehatan anak, ya. Mengawasi anak-anak bermain, ya. Nah, ini peran anak menuntut ilmu, ya. Membantu merapikan kamar, ya. Bekerja mencari uang. Nah, ini tidak usah ya, insya Allah anak-anak fokus saja ya. Nanti saatnya bekerja kalau sudah dewasa. Mematuhi nasihat ayah dan ibu, ya. Oke, dikerjakan ya nanti anak-anak ya. Kita lanjutkan. Isilah tabel di bawah ini. Kamu mendapat nasihat dari orang tua. Tuliskan beberapa nasihat orang tua kepadamu. Bila kamu tidak ingat, tanyakan kembali pada orang tuamu. Nah, nanti silakan bertanya pada ayah atau bunda ya. Nasihat apa saja yang sudah diberikan ayah dan bunda. Kemudian di sini dituliskan sudah atau belum. Nah, ditulis alasannya. Ini contohnya aja, misalnya ada nasihat sholat tepat waktu. Nah, sudah dilaksanakan. Alasannya kenapa? Karena sholat itu perintah Allah. Gitu ya. Silakan nanti bisa dilanjutkan di sini. Kemudian yang bawah, hubungkan kotak di sebelah kiri dengan kotak di sebelah kanan sehingga menjadi sebuah kalimat yang benar. Nih, Bella patuh pada nasihat ayah dan ibu. Ayah menjaga kesehatan keluarga. Ibu mengawasi anak-anak bermain. Kak Hadi tidak lupa mengerjakan tugas sekolah. Ayah menasihati Bella karena terlambat pulang. Ibu akan sedih kalau Bella dan Hadi sakit. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan. Bella ingin jadi guru. Keluarga Bella tinggal di Jalan Salak. Ayah Bella bekerja sebagai dokter. Ibu Bella guru taman kanak-kanak. Kak Hadi murid kelas 3. Bella murid kelas 1. Ayah dan ibu ingatkan Bella rajin belajar. Bella turut perintah ayah dan ibu. Bella senang bersekolah. Bella ingin menjadi guru seperti ibu. Nah, ini. Kemudian pertanyaannya kita jawab, di mana keluarga Bella tinggal? Nah, tadi di Jalan Salak. Apa pekerjaan ayah? Pekerjaannya ayah tadi dokter ya. Apakah Bella senang bersekolah? Ya, senang. Ingin jadi apakah Bella? Nah, Bella ingin jadi guru seperti ibu ya. Siapa yang mengingatkan Bella agar rajin belajar? Nah, ayah dan ibu. Nah, ini bisa diceritakan yang bawah, di mana kamu tinggal, apa pekerjaan orang tuamu, ingin jadi apakah kamu kelak. Nah, bisa diceritakan ya. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Beri tanda centang untuk sikap yang baik, beri tanda silang untuk sikap yang tidak baik. Nah, ini merapikan tempat tidur. Kita centang baik ya. Ini menghibur adik ya, menemani adik bermain, kita centang. Nah, ini ada ayah membawa barang banyak tapi anaknya cuma baca. Ini tidak baik. Ini kamarnya berantakan, tidak baik juga.
Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tersedia. Nah, ini kamu adalah pelajar, tugas kamu belajar yang rajin. Contoh hidup rukun di rumah adalah membantu anggota keluarga. Ini udah ada yang dipilih di sini ya. Sebagai kepala keluarga, ayah dan ibu menjaga anak-anak. Kakak dapat membantu adik mengerjakan tugas. Pulang sekolah, Badi langsung menyalakan televisi. Badi masih memakai baju seragam dan sepatu. Ayah menyuruh Badi melepas sepatu. Ayah juga menyuruh Badi mengganti baju seragam. Nah, silakan diisi nanti anak-anak ya. Nah, tugas hari ini yang perlu diupload ya. Ini amati benda di sekitarmu. Carilah benda yang memiliki bentuk seperti bangun datar. Nah, maksudnya permukaannya ya. Jadi tidak misalnya kalau penggaris ada ya yang bentuknya segitiga seperti ini ya. Nah, misalnya nanti anak-anak lihat ban sepeda ya. Anak-anak punya sepeda di rumah atau sepeda motor punya ayah bunda ya. Nah, itu bentuknya permukaannya itu atasnya ya. Jadi kalau digantung gitu ya, kelihatannya bentuknya seperti lingkaran. Nah, berarti nanti bisa masuk di sini lingkaran, roda, jam dinding bisa juga. Nah, ini bentuk apa? Persegi panjang ya. Nah, bentuk persegi panjang misalnya di rumah anak-anak punya meja. Ya, itu permukaannya itu atasnya. Nah, itu atasnya berbentuk seperti ini ya. Nah, nanti bisa ditulis di sini meja. Seperti itu ya. Kalau bentuk keseluruhannya meja bentuknya bukan bangun datar ya, karena meja itu kan bangun ruang ya. Misalnya lemari. Nah, lemari itu juga bentuknya balok, tapi permukaannya bisa persegi panjang. Permukaan itu atasnya ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini, warnai gambar berikut. Hitunglah banyak segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, nanti bisa diwarnainya kalau anak-anak mau memudahkan menghitungnya, nanti bisa diwarnai dengan warna tertentu. Misalnya lingkaran pakai warna merah, berarti yang lingkaran diwarnai merah semua. Kemudian yang segitiga dengan warna biru. Nah, yang segitiga diberi warna biru semua. Kemudian yang ini persegi panjang ya. Yang persegi panjang bisa di segi empat ya. Di sini segi empat. Jadi nanti ada persegi panjang dan ini persegi itu termasuk juga segi empat ya. Jadi nanti segi empatnya bisa dihitung yang ini persegi panjang dan persegi ya. Jadi persegi masuk segi empat juga, persegi panjang juga masuk segi empat. Nah, misalnya yang segi empat diwarnai warna kuning. Jadi nanti anak-anak menghitungnya mudah. Oh, lingkaran itu yang warnanya merah, berarti aku hitungnya warna merah ada berapa. Nanti diisi di sini ada berapa. Gitu ya anak-anak ya. Jadi bisa dikelompokkan ya. Yang segitiga warna biru, yang lingkaran warna merah, yang segi empat warna kuning. Nah, seperti itu contohnya. Anak-anak bisa mengelompokkan dengan warna yang sesuai dengan pewarnanya anak-anak yang ada di rumah ya. Baik, untuk saat ini hari ini cukup sampai di sini anak-anak ya. Yang kita upload hari ini adalah halaman berapa ini? 32 ya. Ya. Bu Yan ingatkan lagi yang tugas-tugasnya belum dikumpulkan, yang belum lengkap, Bu Yani sudah memberi komentar di Google Classroom-nya anak-anak ya. Jadi yang sudah dikasih komentar, ini Mbak ini belum mengumpulkan ini, nah tolong segera dilengkapi ya, karena insya Allah sebulan lagi sudah mau penilaian akhir semester 1 ya. Jadi sebelum terima rapot, sebelum ujian, kalau bisa anak-anak sudah lengkap tugasnya ya. Nanti kalau tugasnya tidak lengkap, nilai rapotnya akan berkurang walaupun nilai ulangan anak-anak bagus semua, 100 semua, tapi kalau tugasnya tidak lengkap, nanti nilainya tetap Bu Yani kurangi ya, karena nilai tugas juga termasuk jadi pertimbangan dalam menentukan nilai rapot ya, anak-anak begitu ya.
Baik, jangan lupa tetap jaga sholatnya, tidak boleh bolong-bolong sholatnya ya. Patuh sama ayah bunda, bantu ayah bunda di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa hari Rabu kita ulangan batik ya, belajar batik juga. Baik anak-anak, kita akan berdoa ya, siapkan diri, sikap berdoa yang baik, kita akan siap berdoa, tirukan doanya ya. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu